Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kita kali ini akan memberikan contoh modul P5 yang pada kreativitasku. Ya, di sini kita langsung saja kali ini menggunakan PowerPoint ya. Ini contohnya, atau bisa nanti teman-teman ketika ada yang membutuhkan file ini, kita komen di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja di pembahasan kali ini. Yang pertama, modul ya. Ini contoh modul P5 ya. P5 dan PR ya. Di sini contoh yang saya buat di Piaut di lembaga saya tentang modul ya. Tentang modul tentunya teman-teman sudah pada paham tentang pembuatannya. Kita langsung saja di sini contohnya ya. Modul di tema Aku Cinta Indonesia. Nah, ini temanya yang diangkat. Kemudian setelah itu ada topik yang topiknya itu tentang Karnaval Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Total GP-nya itu 10 GP. Base, pondasi. Kemudian kita scroll lagi, kita masuk kepada intinya tentang pembuatan atau contoh di sini yang saya buat. Dimensi P5. Dimensi P5 di sini yang pertama ada berkebenekaan global ya. Kemudian yang selanjutnya gotong royong. Kita tunggu sebentar. Mengenal dan menghargai budaya, refleksi dan tanggung jawabnya terhadap pengalaman kebenekaan, kolaborasi. Di sini tentang dimensi P5, yang pertama berkebenekaan global, kemudian yang kedua gotong royong. Di sini mengenal dan menghargai budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebenekaan, kolaborasi. Selanjutnya di sini contohnya ya, ada PPRRA yang disebut dengan PPRRA. Ada kewargaan dan kebangsaan, kemudian ada toleransi. Melestarikan warisan leluhur dan berupa bahasa daerah, lagu daerah, tarian dan pakaian. Ini tentang kewarganegaraan dan kebangsaan. Menghargai perbedaan. Di sini isinya tentang PPRA, kewarganegaraan dan kebangsaan. Di sini isinya melestarikan warisan leluhur dan berupa bahasa daerah, lagu-lagu
tarian, pakaian, ya, menghargai perbedaan. Di sini komponennya. Di sini ada deskripsi umum, ya, ada deskripsi umum. Yang pertama, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, guru menghadirkan cerita yang berkaitan dengan keberagaman, ya, adat istiadat dan kebudayaan, khususnya baju daerah. Anak-anak akan mendapatkan pengalaman main melalui suatu proyek untuk mengenal beragam-ragam baju daerah. Baju daerah ini dapat memanfaatkan benda-benda daur ulang atau alat dan bahan yang ada di sekitar anak. Yang kedua, kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dari hari ke hari dengan tetap mempertahankan pembiasaan dan ada di lembaga. Pembiasaan dari awal sampai akhir dapat dilakukan tanpa harus mengurangi kebiasaan yang lazim dilakukan. Nah, sini deskripsi umum pandangannya tentang P5. Nah, kemudian setelah deskripsi umum ada tujuan proyek. Di tujuan proyek di sini ada apa? Yang pertama, kita di sini tujuan proyeknya mengenal berbagai macam baju adat daerah. Yang kedua, bercerita asal daerah anak-anak dan baju daerahnya. Yang ketiga, mengeksplorasi baju adat dengan memperhatikan warna, tekstur, corak, pelengkap dan lain-lain. Di sini tujuan proyek. Setelah itu ada proyek, ada tahap perencanaan. Yang kedua ada tahap persiapan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan atau pengembangan. Yang selanjutnya tahap evaluasi, ya. Selanjutnya ada tahap refleksi. Di sini ada setelah deskripsi umum dan kemudian tujuan proyek. Kemudian setelah itu alur proyeknya. Di sini alur proyek. Alurnya seperti apa? Kita simak videonya. Tahap perencanaan hari pertama. Di perencanaan hari pertama itu, yang pertama, guru membuat konsep tentang alur kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, mengidentifikasi ketersediaan narasumber, meliputi siapa saja narasumber yang bisa didatangkan, yaitu orang tua, ahli, narasumber, tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan sumber pengetahuan lain sehingga dapat menambah pengetahuan anak. Menyiapkan sumber pengetahuan lain sehingga dapat menambah pengetahuan anak. Nah, di sini contohnya yang ada di samping, ya, di sini. Selanjutnya menyiapkan beberapa pertanyaan pemetik agar dapat membangun pengetahuan anak. Di sini adalah tahap perencanaan hari pertama, ya. Di sini harus menguasai. Selanjutnya tahapnya tahap persiapan hari kedua.
di hari kedua itu apa saja yang dipersiapkan atau perlu dipersiapkan? Yang pertama, guru membuat konsep tentang alur kegiatan yang akan dilakukan. Jadi guru itu mampu mengonsep tentang alur kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan apa yang mau direncanakan di tahap persiapan atau hari kedua. Yang kedua, guru menghadirkan cerita tentang macam-macam pakaian daerah seluruh Indonesia. Jadi guru itu harus kreatif ya, harus kreatif dengan cara mendatangkan narasumber atau bisa berupa gambar atau apa ya. Kemudian menyiapkan sumber pengetahuan lain sehingga dapat menambah pengetahuan anak. Jadi narasumber itu bisa di media-media ya, bisa media apa yang teman-teman bisa ditambah ya untuk pengetahuan anak. Yang ketika guru memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita tentang pakaian adat yang pernah dilihat dan dikenakan anak. Jadi guru memberikan kesempatan untuk mengeksplorasikan atau menceritakan kemampuan anak tentang pakaian adat ya yang ada di sekitar atau yang ada di media-media tentang pakaian adatnya. Kemudian mengundang beberapa orang tua di sekolah dengan mengenakan baju daerah asal. Jadi ini tahap persiapan hari kedua. Jadi guru itu mengundang atau mendatangkan sebagian dari orang tua, disuruh menggunakan baju adat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian mengulas hasil pengetahuan yang dapat dari orang tua dan sumber pengetahuan yang lain. Jadi guru itu bisa menganalisis ya hasil pengetahuan yang dapat dari orang tua yang mau ditawarkan ya kepada siswa yang ada di PAUD. Kemudian ada ini contoh. Kemudian di tahap selanjutnya, tahap pelaksanaan atau pengembangan hari ketiga. Di sini tahapan hari ketiga. Melaksanakan kegiatan karnaval keliling di sekitar lingkungan sekolah. Jadi tahapan pelaksanaan atau pengembangan hari ketiga untuk memperkenalkan ya. Ada sebagian yang menggunakan adat-adat nih, gambarnya yang ada di sampingnya. Yang ada di samping ini budaya karnaval ya, dengan bermacam pakaian yang ada di daerah. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memodifikasi pakaian yang dikenalkan. Jadi guru itu mampu memberikan kesempatan kepada anak untuk berhias atau mampu memberikan pakaian dari berbagai macam daerah. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan dengan melakukan kegiatan sesuai urutan-urutan. Jadi guru itu harus mampu melakukan kegiatan. Jadi dari hasil tahapan sebelumnya itu. Selanjutnya dari hari keempat, tahap evaluasi ya. Hari keempat
tahap evaluasi. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Mengajak diskusi pakaian daerah apa saja yang banyak dikenakan anak-anak. Jadi dipertanyakan, didiskusikannya. Kemudian yang kedua, menanyakan pendapat anak hal yang perlu diperbaiki atau ditambah dalam adab berpakaian nasional yang baik. Jadi ditanyakan ya dari anak yang telah dipakai itu ya. Kemudian selanjutnya ini tahapan refleksi. Di tahapan refleksi kita tunggu sebentar. Tahap refleksi hari kelima ya. Guru merefleksikan atau hal-hal yang mendukung dan menghambat agar proyek berikutnya bisa terlaksana dengan baik, memastikan adanya keberlanjutan hal-hal yang baik dan penerapan pengetahuan baru yang sudah diperoleh anak melalui kegiatan proyek ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu didukung ya dengan adanya terlaksananya kebiasaan-kebiasaan atau menggunakan baju-baju adat ya. Ini refleksi hari kelima. Kemudian ini contohnya, contoh modul proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin yang disebut dengan P5 ya, untuk RA atau PAUD, tema imajinasi dan kreativitasku. Nah ini contohnya, ada latar belakang ya. Di latar belakang ini kita tentukan jadi latar belakangnya kegiatan memelihara lele ya. Latar belakang kegiatan memelihara lele dalam ember atau food ember. Ini merupakan solusi stimulasi anak dalam memecahkan masalah dan bertahan dalam berbagai kesulitan di masa depan. Ini contohnya memelihara lele. Kemudian selanjutnya tujuannya untuk apa? Jadi yang pertama, satu, menunjukkan perilaku baik yang mencerminkan akhlak mulia dengan memelihara ciptaan Allah. Yang kedua, membangun kerjasama. Yang ketiga, menunjukkan rasa bangga terhadap jati dirinya yang dapat biasakan ya berdisiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima, menunjukkan rasa ingin tahu, observasi, eksplorasi, eksperimen dengan percobaan apa. Yang keenam, menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan memecahkan masalah. Ini tujuannya. Kemudian dimensi elemen. Ada dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Dimensi elemen, subelemen, target pencapaian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian elemennya, akhlak kepada alam. Subelemen, memahami ketuhanan, memahami keterhubungan ekosistem bumi.
Ini target pencapaiannya mengenal berbagai macam dimensi elemen dan sub-elemen profil Pancasila, pembelajaran Pancasila. Kemudian dimensi elemen dan sub-elemen profil rahmatan lil alamin. Ada nilai, ada karakter, ada target pencapaian. Jadi nilainya berkeadaan ta'adubnya, takrama, karakter, soleh, sosial. Kemudian target pencapaiannya mengenali sikap dan perilaku akhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan keluarga, madrasah, dan tanaman sejawatnya, teman-teman sejawatnya. Sini contohnya di dimensi elemen. Kemudian ada durasi. Durasinya berapa? Yang pertama di sini ada pengenalan dan penyiapan bahan selama 5 pertemuan. Ini durasinya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan lele selama 3 sampai 4 bulan. Kemudian yang ketiga, durasi waktu berkegiatan yang direncanakan tidak mengikat, tergantung pada situasi, kondisi, dan minat anak. Ini durasinya. Kemudian alur aktivitas project. Alur aktivitas project ini alurnya, yang pertama tahap kenali, ya, kenali dulu. Kemudian yang kedua tahap selidiki. Yang ketiga tahap lakukan, ya. Yang keempat tahap genapi. Dari alur aktivitas proyek, yang pertama tahap perkenalan, tentang penyelidikan, tentang kemudian kelakuan, tentang genapi. Jadi alat dan bahan. Alatnya apa? Tentang memelihara lele, ember bekas, kemudian gelas bekas, kemudian bebek lele. Ini alat dan bahan. Kemudian bebek tanaman kangkung, sawi, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir aktivitas. Di aktivitas ini ada tahapan juga, ya. Ada yang pertama tahapan kenali, yang tadi itu. Satu, membacakan buku tentang hobi memelihara lele. Kedua, memelihara video secara pemeliharaan lele. Yang ketiga, melakukan tanya jawab terkait pemeliharaan lele. Tahapan yang satu. Kemudian di sini contohnya, ya. Yang kedua, tahap selidiki. Seperti apa tahap selidiki? Yang pertama, melihat kolam pemeliharaan lele di lingkungan sekitar. Jadi tahapan selidiknya. Kemudian yang kedua, menstimulasi anak dengan mengamati atau melihat, memegang, membau, bertanya, mengungkapkan pernyataan tentang lele. Kemudian yang tiga, tahap lakukan. Seperti apa lakukan? Jadi yang perlu dikerjakan adalah menyiapkan tempat lele, ya, menyiapkan tanaman lingkungan, membuat jadwal, memberikan makan, dan membuat makan lele. Ini. Yang selanjutnya tahap genapi. Ada yang pertama, menanam lele, membuat hidangan lele,
goreng mengajak anak-anak untuk mengkomunikasikan pengalaman memelihara lele. Ini kenapi hasilnya. Dari proyek pemeliharaan lele dalam ember ini, anak-anak dan orang tua menemukan bahwa memelihara lele bukanlah kegiatan yang sederhana karena membutuhkan disiplin, tanggung jawab, serta memberikan pengetahuan anak tentang makan sehat bergizi. Oke. Jadi kelanjutan proyek ini memelihara lele dalam ember bisa dijadikan dasar proyek selanjutnya. Misal di sini tema imajinasiku membuat proyek buku sini. Kemudian tema sayang bumi menanam sayuran. Kemudian tema imajinasiku wirausaha kecil. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kegiatan selingan project. Ada beberapa kegiatan selingan sebagai penguatnya dan penyemangat kegiatan project, antara lain ada lagu ya, gerak lagu, kemudian ada tepuk syair, kemudian ada inikah permainan sederhana. Ini kegiatan selingan ya. Oke, yang terakhir, terima kasih. Oke, itulah contoh ya modul di P5 di jenjang pendidikan anak usia dini atau era. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.